Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Dika Juliana Sukmana. Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama itu adalah sistem reproduksi pada pria. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak atau melakukan reproduksi. Nah, reproduksi ini melibatkan suatu sistem di dalam tubuh, yaitu sistem reproduksi. Sebagaimana dalam hierarki organisasi kehidupan, sebelum ada sistem organ, di situ ada berbagai macam organ. Nah, di dalam sistem reproduksi itu terdapat beberapa organ-organ reproduksi. Ya, tujuan makhluk hidup untuk melakukan reproduksi ini adalah tentunya untuk melestarikan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Reproduksi itu sendiri adalah proses biologis dari suatu individu untuk menghasilkan individu baru atau keturunan. Reproduksi ini sendiri merupakan salah satu cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya atau generasi penerus. Nah, untuk sistem reproduksi laki-laki ini adalah organ-organnya. Yang pertama di sini ada gambar ureter. Kemudian ada vesicula seminalis, ductus ejaculatori atau saluran ejaculatori. Kemudian ini rektum. Sebenarnya rektum ini nanti masuknya pada sistem pencernaan, tetapi ketika kita membahas organ reproduksi pria, organ reproduksi ini akan muncul sehingga perlu saya cantumkan juga namanya. Kemudian di sini ada kelenjar prostat, kelenjar pulburetral, terus ini ada anus, sambungan dari rektum yang tadi. Kemudian ini ada vas deferens, ada epididymis, kemudian testis, skrotum, glans penis atau glandula penis, kemudian ada penis, dan yang terakhir di sini ada uretra. Nah, satu lagi ada bladder. Bladder ini pada sistem urin nanti untuk pada sistem ekskresi urin. Ya, baik, berikut ini adalah dari organ-organ yang tadi saya sebutkan. Organ-organ tadi itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah organ reproduksi pria bagian eksternal. Nah, ini yang termasuk dalam organ reproduksi pria bagian eksternal yang pertama itu adalah penis. Pada ujung kepala penis itu terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin atau air kencing. Nah, pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Apabila kita potong melintang, penis ini terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga yang terletak di bagian atasnya itu merupakan jaringan spons yang kita sebut sebagai corpus cavernosa. Nah, satu rongganya lagi berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons yang kita kenal dengan corpus spongiosum. Di penis ini ada sambungan uretra. Nanti uretra pada penis ini dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah. Nah, seperti yang tadi disebutkan juga bahwa pada penis terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Nah, karena di penis ini ada banyak sekali pembuluh darah dan ujung-ujung saraf, maka bila ada suatu rangsangan, rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah, sehingga penis bisa menegang dan mengembang. Menegang dan mengembangnya penis inilah yang kita sebut atau yang kita kenal dengan ereksi. Selanjutnya ada skrotum.
Nah, skrotum ini merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa kita kenal dengan testis. Nah, pada skrotum itu ada beberapa otot, di antaranya itu otot dartos. Nah, otot dartos ini berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Nah, selain otot dartos, di situ juga ada otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk proses pembentukan sperma atau spermatogenesis yang akan kita bahas pada beberapa video selanjutnya. Nah, yang ketiga di sini adalah testis. Nah, testis ini merupakan organ yang berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun dan terletak di dalam skrotum. Umumnya, masing-masing pria itu memiliki 2 testis yang berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Nah, testosteron ini sendiri merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Nah, di dalam testis itu mengandung pintalan tubulus seminiferus. Dinding dari tubulus seminiferus ini tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal. Nah, jaringan epitelium germinal ini fungsinya nanti pada saat spermatogenesis. Yang keempat itu adalah epididymis. Nah, epididymis ini merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sementara sperma yang sampai akhirnya sperma ini menjadi matang dan bergerak nantinya menuju ke fase deferens. Ya, yang selanjutnya itu adalah organ reproduksi pria bagian internal atau organ reproduksi dalam. Di kelompok ini organ yang pertama yaitu adalah vas deferens. Nah, vas deferens ini kita kenal juga sebagai saluran sperma atau ductus deferens yang merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Organ ini terletak di belakang kandung kemih dan berfungsi mengantar sperma yang sudah matang ke uretra sebagai persiapan nantinya ejakulasi. Yang kedua ini adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan kantung semen yang bentuknya berlekuk-lekuk dan terletak di belakang kandung kemih. Nah, vesicula seminalis ini dindingnya menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Nah, selain itu, organ ini juga berguna dalam memproduksi cairan. Yang cairan-cairan ini nantinya di dalam cairan-cairan ini, disitulah makanan-makanan yang nantinya bisa memberikan energi bagi sperma untuk kemudian bergerak. Organ yang selanjutnya itu adalah saluran ejakulasi, di mana saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar bisa masuk ke dalam uretra. Organ yang selanjutnya itu adalah saluran kemih. Organ ini disebut sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Uretra ini juga merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Organ selanjutnya dari kelompok organ reproduksi internal itu adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Yang fungsinya itu untuk menambahkan cairan yang bisa membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu dalam menjaga sperma supaya dia tetap sehat. Kelenjar prostat ini menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan dalam kelangsungan hidup si sperma itu tadi. Organ yang keenam itu adalah kelenjar bulburetral.
Nah, disebut juga sebagai kelenjar koper. Organ ini fungsinya untuk memproduksi cairan yang nantinya bisa melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih akibat adanya sisa-sisa urin. Nah, artinya di sini cairan yang dihasilkan oleh kelenjar koper ini dia bersifat alkali atau basa.